Nah, setelah nanti ketika sudah selesai di visualisasi, lalu sudah selesai semua diklik statistik di pinggir sini ya. Ini diklik semua nih statistiknya sampai ke eigenvector sini. Bagaimana cara bacanya atau bagaimana cara menganalisisnya ya ini. Kita bisa menganalisisnya berdasarkan jaringan utuh atau complete network ya. Jadi keseluruhan jaringan yang kita baca. Apa yang bisa kita lihat? Nah, ada yang namanya level aktor. Level aktor itu variabelnya ada degree, closeness, betweenness, eigenvector centrality. Nah, ini yang kita bahas di pembahasan bab 4-nya. Gitu ya, hasil penelitiannya gitu. Lalu untuk level kelompok nanti ada klik, ada komponen. Kalau level sistem ada struktur dan karakter. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam di bab 4 penelitiannya. Gitu. Jadi, jaringan komunikasi menghasilkan berbagai jenis data mengenai karakteristik dan struktur dari sebuah jaringan. Boleh saja kalian mengambil untuk Pak, saya pengennya level aktor saja, boleh, silakan. Pak, saya mau level kelompok saja, boleh. Saya mau level sistem saja, boleh. Mau ketiganya, boleh. Mau cuma 2, boleh saja. Kalau saya biasanya aktor dan sistem gitu ya, karena kelompok ini agak ribet, harus men-zoom satu-satu gitu kalau pakai datanya yang dari Twitter. Nah, apa saja yang tadi variabelnya? Kalau level aktor ada degree, closeness, betweenness, eigenvector. Kalau sistem ada size, density, reciprocity, diameter, dan centralization. Nah, ini untuk jaringan utuh. Nah, besoknya itu, minggu depan, kita akan bahas yang jaringan ego. Itu network closure, structuratized, dan lain-lain. Ini sudah dibahas di awal-awal. Nah, kita fokus ke jaringan utuh dulu. Ya. Nah, untuk level aktor, yaitu sentralitasnya. Nah, pada level aktor ini, jadi untuk menganalisis jaringan utuh dan unit analisis tunggalnya atau aktornya. Jadi sentralitas itu merujuk kepada bagaimana posisi aktor tersebut dalam jaringan. Si aktor itu ada di mana dalam jaringan sosial tersebut. Apakah dia berpengaruh atau tidak gitu. Lalu siapa yang menentukan dan menonjol dalam jaringan tersebut dilihat dari sentralitas jaringannya gitu. Ada 4 ukurannya tadi, ada degree, sentralitas kedekatan, closeness, lalu ada keperantaraan, betweenness, dan eigenvector. Gitu ya. Nah, fungsinya di sini adalah menggambarkan posisi aktor dalam jaringan utuh. Jadi tugas peneliti adalah mengidentifikasi untuk SNA itu siapa aktor yang berpengaruh, yang punya posisi penting dalam jaringannya. Dan posisi aktor-aktor lain itu seperti apa. Contohnya di sini ya, aktor A ketika ada jaringan seperti ini, jaringan roda lah, istilahnya seperti ini. Aktor A punya posisi sebagai degree, closeness, dan betweenness, serta eigenvector. Gitu ya, karena dia pusatnya di tengah nih. Semua orang di kelompok ini yang mau berkomunikasi harus lewat aktor A, sehingga aktor A ini dianggap penting. Misalkan aktor A ini tidak ada, ya kelompok ini langsung pecah, bubar gitu. Ya. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu degree centrality? Degree centrality itu memperlihatkan popularitas aktor dalam jaringan sosial. Ya, ada nilainya yaitu out degree, yaitu jumlah link yang keluar dari aktor. Ya, yang arah garisnya itu keluar dari aktor. Saya gambarkan. Ini out degree nih ya, garis yang keluar dari aktor. Nah, ini yang disebut out degree. Garis merah ini. Kalau in degree berarti garis yang masuk ke aktor. Gini. Gitu ya. Ini out degree yang merah, in degree yang ini out degree, ini in degree. Artinya apa? Out degree itu menggambarkan si aktor itu dia ngobrol ke siapa gitu ya. Dia berkomunikasi dengan siapa. Memberikan informasi ke siapa. Kalau in degree berarti relasi yang masuk ke dia. Gitu ya. Dia dihubungi oleh siapa, dia dicari oleh siapa, gitu ya. Secara teori sih, total degree itu adalah aktor N-1. Jika dalam jaringan itu aktornya ada 100, maka relasi yang mungkin terjadi adalah 99. Karena kan dia nggak mungkin berelasi dengan
dirinya sendiri gitu ya. Nah, tingkat degree centrality ini berada pada angka 0 sampai 1. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Kita lihat dulu. Nah, dalam menghitung degree centrality, perhatikan bentuk relasi apakah direct atau indirect. Ya, jika indirect, berarti jumlah relasi degree dihitung dari link antar satu aktor dengan aktor lain. Jika direct, itu harus dilihat siapa yang ngirim, siapa yang menerima, karena kita melihat degree dan out degree-nya. Gitu ya. Nah, seperti ini nih, in degree. Ini yang out degree. Paham nggak sampai sini bedanya degree dan out degree? Paham, Pak. Paham ya? Gitu. Apa yang bisa kita bahas dengan nilai degree centrality ini? Yang pertama, jika orang tersebut punya nilai degree besar, tinggi, dia punya pengaruh besar. Ya, berarti orang tersebut punya pengaruh dalam jaringan itu, punya pengaruh besar. Atau orang tersebut populer. Yang kedua, orang tersebut bisa memiliki akses informasi yang lebih luas. Dia tinggal dibahas saja, sesuai dengan penelitian kalian gitu ya. Atau juga bisa memiliki kelas sosial yang lebih tinggi dari individu lainnya. Misalkan kalau saya tampilkan ini udah muncul GP-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Bagaimana cara melihat degree-nya? Ini klik aja di sini, ada average degree, klik aja di sini. Di close ya. Misalkan kita bahas dulu degree, kita klik lalu lihat ke data labori di sini ya. Kita lihat siapa yang punya degree paling tinggi, kita sortir aja, diklik aja, disortir. Ternyata RA Kartini yang punya nilai degree 13 dan out degree-nya 13 juga, berarti dia aktif nih. Ketika ada yang menghubungi, dia ngobrol lagi, ngobrol lagi gitu ya. Yang kedua adalah RM Adipati Suryo. Kan RA dan RM ini biasanya dia status sosialnya tinggi ya. Raden Ajeng gitu ya. RM saya lupa ini. Nah, ini kan dia punya status sosial tinggi, makanya dia sering dihubungi. Karena kan RA Kartini kita tahu yang wanita yang concern pada pendidikan. Jadi dia menjadi apa ya, bisa dikatakan, ini masih asumsi aja, bisa dikatakan dia yang menjadi pemimpin opini, bisa aja seperti itu. Kalau kita lihat balik ke jaringannya, nah di sini nih RA Kartini lihat dihubungi oleh beberapa orang. Apa tadi 23 orang ya. Gitu. Jadi pusat selain RA Kartini ada RM Adipati Aryo gitu. Gitu. Jadi kita bahas nih, tinggal dibahas. Gitu, seperti itu ya. Berikutnya, balik lagi. Sudah muncul PPT-nya? Iya, sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ini tinggal dibahas gitu ya. Siapa aktor yang populer, dilihat nilai degree-nya. Siapa yang punya pengaruh besar, lihat nilai degree-nya. Siapa yang punya akses informasi lebih luas, lihat degree-nya. Siapa yang punya kelas sosial itu bukan hanya ekonomi, tapi pendidikan dan lain-lain juga bisa. Berikutnya adalah closeness centrality, yaitu menggambarkan seberapa dekat aktor dengan semua aktor lainnya dalam jaringan. Ya, kedekatan, jadi kedekatan di sini. Kedekatan di sini diukur dari berapa langkah seorang aktor bisa menghubungi aktor lain dalam jaringannya. Semakin nilainya kecil, maka semakin baik. Nah, pengukuran closeness centrality dilihat dari short path length, gitu ya. Aktor yang punya degree centrality tinggi tidak menjamin mempunyai sentralitas kedekatan yang tinggi. Kalau digambarkan, ini seperti ini. Centrality ini. Ini misalkan aktor A gitu ya. Lalu ada aktor B, ada aktor C. Ini relasinya ke sini. Nah, aktor A dan B, dia punya relasi closeness centrality yang dekat, yang tinggi. Kenapa? Karena B bisa menghubungi A langsung. Sedangkan C, nilai sentralitasnya pasti lebih kecil. Kenapa? Karena untuk menghubungi A, dia harus lewat B dulu. Gitu. Ya.
Ini untuk menggambarkan closeness centrality. Cuman yang bikin bingung di GP nanti ada yang bikin bingung di sini. Kalau kita lihat di sini, kita balik ke sini, closeness centrality itu kita lihat nah di sini di network diameter. Nah, ini bisa dibahas nih diameter, radius, path length, ini ada teorinya, tinggal dicari nanti. Ada konsepnya, bukan teorinya. Nah, kalau closeness centrality di sini, kalau kita lihat, nah, RA Kartini dia closeness centrality-nya 1. Kenapa? Karena dia bisa menghubungi orang itu dengan bisa menghubungi orang yang ada di jaringan ini secara langsung karena dia kenal, misalkan seperti itu. Dibandingkan dengan Adipati Suryo. Nah, Adipati Suryo ini kelihatan nggak di sini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Adipati Suryo ini kalau mau menghubungi Stella, dia harus lewat RA Kartini kan ya, tuh. Nih. Tidak bisa langsung, makanya nilai dari Adipati Suryo ini lebih kecil daripada RA Kartini yang 1, jadi 0,72. Karena dia untuk menghubungi si salah satu aktornya ini, dia harus lewat perantara gitu. Dibandingkan dengan RA Kartini yang bisa terhubung langsung dengan seluruh aktor gitu ya. Seperti misalkan kalau Adipati Aryo mau ke Surakarta gitu ya, harus lewat RA Kartini. Lewat ini juga gitu ya, tidak bisa langsung karena tidak ada garis langsungnya. Kayak kira-kira seperti itu untuk menggambarkan closeness, kedekatan antar aktor. Berikutnya betweenness adalah menggambarkan posisi aktor sebagai pelantara dari hubungan antara aktor satu dengan aktor lain dalam suatu jaringan. Nah, sentralitas kepelantaraan ini penting karena berkaitan dengan kontrol dan manipulasi informasi. Jadi posisi aktor yang ada di tengah-tengah ini sebagai jembatan perantara ini, dia bisa mengontrol atau bisa memanipulasi informasi, ya tergantung dari niat si aktor tersebut, baik atau buruk gitu ya. Jadi bisa menentukan keanggotaan aktor lain. Kenapa bisa menentukan? Ya misalkan informasinya itu dari, misalkan sebentar saya coret-coret dulu, dari aktor A ke aktor C, misalkan lewat aktor B. Nah, misalkan ada informasi dari aktor A. Nah, bagaimana dia menentukan keanggotaan aktor lain? Ternyata informasinya diputus sama si B ini, tidak disampaikan ke C. Berarti si C kan jadi terisolasi gitu. Jadi tidak dianggap sebagai anggota aktor tersebut. Nah, disinilah pentingnya betweenness centrality ya. Jadi kalau kita orang yang berdiri di antara dua kelompok, dua orang, sebenarnya ini orang yang punya kontrol lebih kuat untuk memanipulasi informasi atau menentukan keanggotaan aktor lain. Apakah dia mau ditemenin apa enggak, misalkan si C ini. Kalau nggak mau ditemenin, ya tinggal diputus sama si B ini. Sehingga misalkan ketika ada gathering, si C ini nggak ikut datang. Padahal ada gathering gitu. Nah, itu kekuatan dari betweenness, orang-orang yang ada di posisi betweenness. Nah, aktor yang punya betweenness tinggi dipandang sebagai aktor yang penting dalam jaringan. Kenapa dia penting? Bukan orang yang degree itu kan tadi yang relasinya banyak ya. Di sini malah dianggap yang punya betweenness tinggi itu yang penting. Karena dia bisa menentukan keanggotaan aktor lain. Yang kedua, dia bisa mengontrol dan memanipulasi informasi. Dan dia juga aktor yang punya keuntungan dalam jaringan. Ya, kalau dalam teori struktural whole kan dia orang yang paling untung gitu, dia dapat informasi dari mana-mana gitu. Ya, jadi orang-orang betweenness ini orang yang penting gitu. Misalkan kalau di kelas, berarti ketua kelas nih yang betweenness antara dosen-dosen dengan mahasiswa. Misalkan ketua kelasnya mau jahat gitu, ada satu teman yang tidak dihubungi misalkan gitu. Bisa aja terjadi seperti itu. Ya. Makanya menurut teori di sini, orang yang berada di posisi betweenness itu adalah orang yang terpenting dalam jaringan. Berikutnya adalah eigenvector centrality. Jadi ini adalah seberapa penting orang yang punya jaringan dengan aktor. Ya.
Jadi seberapa penting ini digambarkan dari seberapa banyak jaringan yang dipunyai oleh node. Ukuran ini bukan berbicara mengenai berapa banyak orang yang Anda kenal, melainkan siapa yang Anda kenal. Gitu ya. Lalu eigenvector ini punya nilai normal 0 sampai 1. Jadi dilihat bukan, kalau sekali lagi kalau degree itu dia dianggap populer karena punya banyak relasi. Nah, kalau eigenvector ini dia dianggap penting karena temennya dia itu penting, orang penting. Gitu ya, orang yang punya relasi banyak. Misalkan kalau lihat di sini ya, kalau kita lihat klik di sini eigenvector centrality. Nah, di sini RA Kartini. Sudah muncul belum GP-nya? Sudah, Pak. Ya, di sini tetap RA Kartini memegang peran penting dalam jaringan ini. Kenapa? Ya karena RA Kartini kalau kita dilihat di sini, yang kedua kita jangan lihat RA Kartini, kita lihat Rukmini deh di sini di bawah RA Kartini. Kenapa Rukmini itu lebih penting daripada Adipati Suryo? Padahal secara degree Adipati Suryo lebih banyak gitu relasinya daripada Rukmini. Kalau kita lihat ke Rukmini misalkan di sini. Mana Rukmini? Nah, di sini. Kenapa Rukmini lebih penting daripada Adipati Suryo? Karena lihat dibandingkan dengan ini. Ini harus dilihat dari kalau dilihat sekilas ya, Rukmini ini punya teman nih, Cecil de Jong nih di bawah nih. Ya, Cecil de Jong ya. Cecil de Jong ini dia punya relasi lumayan gitu. Nah, teman-teman dari Rukmini ini, Kardinah, dia punya relasi banyak, Slamet punya relasi banyak, Raden Ajeng Muryam punya relasi banyak, Nasrinah punya relasi banyak, apalagi RA Kartini gitu. Kalau ini mana teman yang tidak dipunyai oleh ini? Nah gitu. Ini Cecil de Jong nih, gara-gara Cecil de Jong gitu. Ya. Jadi secara konsep adalah bukan berapa banyak orang yang Anda kenal, tapi siapa yang Anda kenal, gitu. Itu eigenvector untuk menentukan siapa yang paling penting dalam jaringan tersebut, gitu. Berikutnya adalah subkelompok atau subgrup dalam jaringan. Nah, ada salah satu perdebatan penting di kalangan ahli sosial yaitu kohesivitas kelompok, di mana orang yang membentuk kelompok dan berinteraksi secara intens. Pada level kelompok, dalam analisis jaringan komunikasi berbicara mengenai pengelompokan beberapa aktor dalam grup-grup dalam jaringan. Jadi dalam jaringan itu pasti ada grup-grup tersendiri jika jaringannya besar. Gitu ya. Analisis jaringan pada level kelompok umumnya dipakai untuk mengidentifikasi keanggotaan aktor dalam kelompok-kelompok kecil dalam jaringan. Gitu ya. Nah, ada yang disebut klik di sini. Klik adalah pengumpulan aktor node di dalam suatu jaringan di mana memasukkan semua bentuk hubungan di antara aktor dan aktor tersebut saling berinteraksi satu sama lain dengan semua anggotanya. Ada dua ciri saling keterhubungan di antara sesama aktor. Yang kedua, memasukkan semua hubungan dan interaksi. Gitu ya. Ini contoh jaringannya, nanti kita akan lihat. Nah, ada berapa klik dalam jaringan ini? Syarat klik adalah tadi, semua aktor itu saling terhubung di antara sesama aktor dan memasukkan semua hubungan antar interaksi gitu ya. Kalau dinilai ada berapa klik di sini? Nah, klik di sini hanya ada 2, yaitu ini nih. Ini dan ini. Kenapa ini klik? Karena semua aktor bisa saling terhubung. Nah, itu yang disebut klik. Ini bukan klik. Karena E tidak bisa terhubung dengan A gitu ya. Harus lewat C gitu. Ya, itu dari arti klik gitu. Nah, kritik terhadap konsep klik adalah klik akan selalu menghasilkan anggota dalam jumlah kecil, pasti. Karena kan syaratnya tadi harus saling terhubung. Ada aktor yang masuk ke dalam klik tapi tidak berinteraksi ke semua aktor dalam klik, itu juga terjadi. Nah,
Muncul definisi klik yang lebih longgar, yaitu N-klik dan K-plex. Apa itu N-klik? Yaitu kepanjangan dari konsep klik. Jadi misalkan ada tiga tingkatan N-klik, yaitu N-klik itu teman, A, B, C, D gitu ya. To klik, ada konsep to klik, yaitu temannya teman gitu ya. Jadi aktor E termasuk dalam klik gitu ya, kalau dilihat di sini. Nah, tadi kan kalau klik itu A, B, C, D. Kalau to klik berarti temannya teman. Nah, E ini termasuk klik karena dia temannya C dan D gitu. Ya. Kalau kita pakai konsep 3 klik berarti teman dari temannya teman gitu ya. Aktor F termasuk dalam klik gitu ya. Cuman sejumlah ahli menyarankan penggunaan N-klik itu maksimal sampai 2 klik saja gitu ya. Tidak harus terlalu luas sampai 3 gitu. Ada lagi K-plex, yaitu suatu pengelompokan jaringan di mana aktor-aktor saling berinteraksi dengan aktor lain, terkecuali aktor K dalam jaringan. Menentukan K-plex, peneliti harus menentukan terdahulu K-nya. Aktor mana dulu yang ditandain dulu. Lalu jumlah ukuran kelompok, minimal K yang harus dipilih adalah 2. Jadi peneliti bisa memilih 2K, 3K, 4K, dan seterusnya. Contoh di sini, peneliti ingin mengidentifikasi 10 kelompok dalam jaringan. Jika peneliti menggunakan 3K, maka dalam kelompok tersebut terdapat sekurangnya 7 aktor yang saling berinteraksi. Jadi yang termasuk dalam K-plex ini minimal dalam jaringan tersebut ada 7 aktor yang saling berinteraksi. Kalau pakainya 3K, kalau pakainya 2K berarti minimal 8 aktor yang berinteraksi. Gitu ya. Misalkan ada banyak jaringan nih, ada banyak kelompok. Misalkan ada banyak grup ini, ada banyak grup gitu misalkan dalam sebuah jaringan yang terhubung. Nah, kita pakai konsepnya 2K, berarti minimal di grup ini ada 8 orang yang berinteraksi. Berarti ini dianggap sebagai kelompok kecil. Kalau di sini cuma ada 7, berarti ini tidak dianggap sebagai kelompok. Seterusnya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Untuk penilaian apakah itu sebuah kelompok atau bukan. Konsepnya bebas, mau dipakai yang mana aja. Mau klik, mau N-klik, silakan. Ada yang disebut komponen. Komponen merupakan pengelompokan yang lebih luas dan longgar daripada klik. Jadi, aktor yang punya link dengan jaringan dapat menjadi anggota komponen. Lawan dari komponen adalah isolate, yaitu aktor yang tidak punya jaringan. Ya. Jadi dari A sampai J itu termasuk aktor dalam komponen jaringan. Sedangkan H dan I, karena dia tidak punya relasi ke jaringan utama, maka dianggap isolate gitu ya, bukan aktor dalam komponen tersebut. Nah, ada 2 jenisnya, strong component dan weak component. Strong component itu ditandai dengan hubungan langsung antar aktor. Kalau weak itu ditandai dengan hubungan tidak langsung antar aktor, harus lewat aktor lain dulu. Berarti ada perantaranya di sini ya. Kalau weak component. Ada juga konsep key core dan dalam komponen. Key core itu pendekatan di mana peneliti menetapkan batas tertentu jumlah link dari suatu aktor untuk bisa disebut sebagai bagian dari anggota komponen. 2 core, 3 core, dan seterusnya. Contohnya di sini 2 core hanya aktor yang sekurangnya mempunyai 2 link yang dimasukkan ke dalam anggota komponen. Gitu ya. Biar tidak terlalu banyak aktor dalam komponen tersebut. Jadi sekurangnya minimal punya 2 yang dianggap sebagai aktor dalam jaringan tersebut. Jadi yang terisolasi, yang punya relasinya cuma 1, nanti itu dihapus dari jaringan. Gitu. Jadi kita bisa melihat jaringan intinya. Nah, itu level kelompok. Lalu ada namanya level sistem. Jadi kita bisa bahas lagi level sistem. Jadi ini karena level sistem ini menggambarkan jaringan secara keseluruhan, tidak membicarakan terhadap aktor atau kelompok dalam jaringan. Ya. Jadi biasanya untuk level sistem ini berguna untuk membuat studi perbandingan di beberapa jaringan komunikasi.
Nah, ini yang belum saya lihat di mahasiswa yang sedang dibimbing menggunakan SNA adalah belum ada yang membandingkan antara jaringan satu dengan jaringan berikutnya gitu. Itu belum ada sama sekali. Padahal ini bisa digunakan gitu ya. Jadi kita bisa membandingkan ukuran dari jaringan satu dengan jaringan lainnya, ukuran kepadatannya, resiprositasnya, diameternya, jaraknya, sentralitasnya. Misalkan ada jaringan save KPK sama yang apa gitu ya, yang apa itu yang jaringan save KPK sama yang 57 pegawai KPK itu. Nah, itu kalau dibandingkan misalkan itu dua jaringan yang kontradiktif gitu ya. Jika dibandingkan mana nih jaringan yang lebih kuat gitu ya, yang lebih besar gitu pengaruhnya dalam membentuk opini publik, itu bisa saja dilakukan. Berikutnya kita bicara mengenai yang pertama itu adalah ukuran dari jaringan tersebut. Jadi ukuran atau size dalam jaringan tersebut itu berkaitan dengan jumlah anggota dari jaringan tersebut dan menentukan karakteristik dari jaringan tersebut. Jika ukurannya lebih kecil, biasanya aktornya lebih kohesif dibandingkan dengan jaringan yang lebih besar. Lebih kohesif itu pasti lebih terjadi apa ya? Komunikasinya lebih sering gitu ya, lebih sering ketemu gitu ya. Jadi lebih frekuensinya jadi lebih sering gitu dibandingkan dengan jaringan yang lebih besar. Nah, di sini intensitas komunikasi dalam jaringan dengan ukuran lebih kecil pasti lebih sering dibandingkan dengan ukuran yang lebih besar. Ada juga yang kedua adalah kepadatan, yaitu perbandingan jumlah link yang ada dalam jaringan dengan jumlah link yang mungkin muncul. Maksudnya apa? Kalau misalkan ada 4 ya gini. Nah, ini seharusnya yang muncul itu adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya ada 6 relasi yang muncul. Tapi ternyata yang muncul adalah cuman 1, 2, 3. Berarti kan 3 dibagi 6. Sama dengan berapa? Rumusnya seperti itu. Berapa nih 3 dibagi 6? Gitu. 0,5 ya. Jadi kepadatan dari jaringan ini adalah 0,5. Yang seharusnya 6, hanya muncul 3. Gitu. Jadi nilai kepadatannya adalah 0,5. Gitu ya. Nah, kepadatan ini artinya apa? Dia angka 0,5 ini memperlihatkan intensitas antara anggota jaringan dalam berkomunikasi. Ya, nilainya itu antara 0 dan 1. Kalau 1 itu berarti bagus gitu ya, kepadatan dalam jaringan tersebut. Kalau 0,5 ini ya berarti cukup lah karena di tengah-tengah gitu. Nah, ini ilustrasinya nih tadi. Ya. Kalau di sini 6/12 gitu ya. Harusnya ada 12. Ini hampir sama. Jadi beda ya ketika sebenarnya sih ini hanya konsep saja. Ketika rumusnya itu ketika jaringannya berarah dan jaringan tidak berarah rumusnya beda gitu. Tapi karena kita pakai software, tinggal klik aja. Nah, untuk resiprositas adalah rasio dari link kedua arah dengan jumlah link yang dalam jaringan. Nah, ukuran resiprositas ini menggambarkan apakah relasi anggota jaringan itu berlangsung satu arah atau dua arah. Gitu ya. Jadi, nanti ketika dilihat nilainya itu 0 sampai 1 gitu ya. Kalau nilainya 1 berarti jaringan dalam komunikasi dalam jaringan itu terjadi dua arah semuanya. Kalau nilainya 1. Kalau nilainya 0 berarti jaringan dalam komunikasi dalam jaringan itu lebih kepada satu arah gitu ya. Tinggal dilihat aja angkanya nanti berapa gitu.
Nah, reciprositas juga memperlihatkan ketimpangan yang ada dalam jaringan ketika ada aktor yang disukai dan tidak disukai, gitu ya. Seperti itu. Jadi banyak banget bisa kita bahas gitu. Lalu sentralitas ini berhubungan dengan struktural jaringan, ya, pemusatan suatu jaringan. Apakah jaringan itu tersentralisasi atau terdesentralisasi? Kalau tersentralisasi berarti hanya ada satu aktor yang berpengaruh dalam jaringan tersebut, gitu ya. Jadi kayak pola roda gitu ya, terfokusnya pada satu aktor. Kalau terdesentralisasi berarti ada beberapa aktor dalam jaringan tersebut. Secara visual biasanya ada kelompok-kelompok kecil. Nah, itu terdesentralisasi gitu ya. Nah, sentralisasi ini tidak ada hubungannya dengan kepadatan densitas. Ada juga diameter. Diameter itu jarak terjauh antara dua aktor dalam jaringan. Jadi dari aktor A, dari misalkan aktor A ke aktor B. Nah, ini jarak terjauh, ini misalkan jaringannya. Yang merah ini adalah jaringannya. Nah, yang biru itu adalah aktor terjauhnya, diameternya ya. Seperti ini. Nah, ini. Nah, ini jarak terjauh antara aktor A ke aktor ujungnya lagi gitu ya. Jaringan dengan diameter besar ditandai dengan penyebaran aktor yang menyebar. Jadi semakin aktornya semakin banyak, semakin menyebar, jaringannya semakin lebar juga diameternya. Kalau jarak itu beberapa rata-rata langkah yang dibutuhkan untuk semua aktor bisa berinteraksi dengan aktor lainnya dalam jaringan. Gitu. Di sini sudah digambarkan kalau tidak salah. Nih. Nah, jarak dari diameternya ini 3. Kenapa 3? Dari 1 ke 7 dia melewati 3, 5, 7. Berarti langkahnya itu petnya ada 7. Gitu ya. Ada 3 langkah. Dari 1 ke 7 sebagai aktor terjauh itu lewati 1 aktor nomor 3, 2 aktor nomor 5, 3 sampai ke aktor nomor 7. Gitu. Jadi nilainya adalah 3 gitu ya, 3 langkah. Oh, kira-kira kalau jaringannya seperti ini. Misalkan untuk jaringan luas secara keseluruhan seperti ini, yang garis merah. Tapi misalkan kalian mau lihat diameter dari sebuah kelompok saja, ya boleh saja. Gitu. Dari yang garis kuning ini. Nah, di sini kan bisa terlihat, ternyata tidak jaringan ini secara visual ada beberapa aktor nih yang tidak terdesentralisasi. Ya, tapi ada beberapa aktor yang membuat kelompok-kelompok kecil nih. Seperti di sini, ya ini kelompok kecil, ini pasti kelompok nih. Ini lagi. Jadi angkanya itu tidak 1 gitu ya. 1, 0, berapa gitu, karena ada beberapa kelompok. Kecuali misalkan ini doang. Nah, berarti kan dia hanya terfokus pada satu aktor doang di sini. Nah, ini berarti artinya jaringan tersebut tersentralisasi gitu ya pada aktor tersebut. Ya, biasanya itu kalau di internet itu biasanya bot tuh. Robot-robot itu biasanya seperti ini nih. Dia terpusat pada satu aktor saja. Antara orang ini dengan orang ini tidak berkomunikasi. Biasanya gitu. Itu biasanya robot tuh kayak gitu. Bot-bot di Twitter untuk menggiring opini. Oke, kira-kira seperti itu untuk materi hari ini. Jadi, nanti bisa dibaca kalau masih bingung konsepnya. Ketika kalian menggunakan SNA untuk penelitian, tinggal dipilih nanti mau ngebahas level aktor, level kelompok, atau level sistem, silakan. Boleh satu-satu, boleh ketiganya, boleh, atau diambil 2 saja untuk pembahasannya. Dengan variabel-variabel yang dibahas seperti ini. Gitu. Oke, itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan.